Luar biasa saudara. Kota Semarang semangat. Luar biasa, silakan duduk saudara. Shalom. Semangat ya. PD Factory di Semarang luar biasa nih. Dari depan sampai belakang loh Bu Eli, wajahnya tuh sumringah loh semua. Ini wajah orang sukses dalam Tuhan nih, lihat nih, gak ada yang sedih nih ya. Ya, jangan kayak orang susah, amin. Kita anak Tuhan harus happy, amin. Ciri-ciri orang yang sudah menang apa? Happy, enjoy ya. Kemenangan kita bukan ditentukan masalah kita selesai. Ya, masalah kita berproses tapi kita sudah menang. Karena Kristus sudah selesaikan semuanya di kayu salib bagi kita. Yes, ya. Jadi hari ini saya percaya ya saudara, dari depan sampai belakang semuanya menerima anugerah kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Yes, ya, terima kasih buat Bu Eli dan semua tim yang ada di PD Victory Semarang. Ya, saya baru pertama kali nih ke Semarang ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Sandy Sujak. Saya istri dari Bapak Doni Tompunu. Kami menikah baru Februari kemarin tanggal 19 ke 25 tahun ya. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 3 putri. Putri pertama Vania 24 tahun, Vanessa 17 dan Valerie 15 ya. Jadi semua trivi memang sudah ditentukan ya. Nama gerejanya pun sama, ini PD Victory. Tapi nama pengembalaan kami Victory Church Indonesia. Jadi sama-sama Victory, kasih Victory-nya dong. Ya, kita satu keluarga berkemenangan. Dan hari ini ya nanti saya akan bersaksi gimana Tuhan membawa kehidupan saya dan keluarga juga sampai hari ini. Ya, tema ini adalah tema di mana saya percaya kalau kita ada di komunitas yang benar, kita akan punya masa depan yang cerah. Ya, saya akan bawakan tema ini, komunitasku masa depanku. Ya, ayo katakan sama-sama, komunitasku masa depanku. Ya, komunitasku masa depanku. Jadi komunitas di mana saudara berada itu menentukan masa depan saudara. Saya pernah hancur, hidup terpuruk. Ya, setiap hari kumpul sama penggosip, pemfitnah, ya, kelabing, pejinah, ya, narkotik, ya, saudara ngerokok, hidup malam, hidup bebas, free sex. Sampai bahkan mengalami aborsi pada waktu saya SMA menjelang ujian. Ya, yang resmi ya kalau secara masa lalu saya sampai menggugurkan anak itu 2 kali. Tapi secara tidak resmi itu banyak. Ya, kenapa kalau saya evaluasi? Karena background saya itu seorang anak broken home. Ya, tapi tidak semua anak broken home ya. Itu pilihan saya. Ya, pada waktu itu saya pahit sama papa saya. Sehingga saya merasa lebih nyaman kalau gaul sama orang yang juga broken gitu ya. Broken ketemu broken kan nyambung ya kan. Babe gak pernah pulang, bokap gak pernah pulang ya kan. Nyokap juga sibuk gitu ya. Waduh kalau teman datang ke rumah bohong mulu. Bokap lu kemana? Keluar kota, keluar negeri. Jadi hidup penuh dengan kebohongan. Jadi lama-lama daripada bohong terus udah deh gue gaul sama yang senasib. Ya ternyata saudara komunitas itu sangat penting, betul ya. Jadi ketika saya terus memilih untuk berada di komunitas yang senasib tanda kutip, ya saya nyaman, kita ngobrol nyambung, relate banget, gak pernah dapat kasih sayang papa, ya mama juga saat itu sibuk, kita gak usah merasa kayak jadinya tuh menderita sendiri gitu karena kita sama-sama lah gitu kan. Jadi kita mabok bareng, kita kelabing bareng, kita buat dosa bareng, dan itu happy banget, enjoy dalam kehidupan seperti itu. Ya hingga satu waktu, di titik terendah hidup saya, makanya lagu itu tadi pas ya, di titik terendah hidupku, saya sudah mencoba bunuh diri yang ketiga. Itu benar-benar kali yang ketiga itu saya bawa mobil di tengah kondisi mabuk. Ya, dan di Jakarta itu wilayah Plaza Indonesia ke rumah saya dulu tuh di Jaka Permai Bekasi, itu puluhan kilometer saudara. Saya dalam kondisi mabuk berat, hari itu karena bunuh diri yang ketiga, rencana bunuh diri yang ketiga. Jadi saya sudah mengatur strategi yang tanda kutip lebih gila. 2 kali gue mau bunuh diri sendiri gagal, kali ini yang ketiga harus ajak temen. Ya, jadi saya udah mikir tuh, bunuh diri sendiri kuburan sepi, ya terbatas lingkungannya, ya kan? Kalangan terbatas hanya kenalan kita, bener gak? Kalau yang meninggal 1 orang kan yang datang 1 orang. Tapi kalau meninggal 3 orang, wah rame itu. Yang datang kalangan umum, lebih umum ya saudara. Sampai pikirannya gila begitu saudara. Ya, waduh mantep nih. Ya waktu itu ada keluarga Dubes sama keluarga
Cina Medan saudara. Ya saya keluarga Jawa Manado. Wah kalau dikumpulin kuburan rame ya, rumah duka penuh. Wih pikirannya sampai kayak gitu. Nanti saya cuman pengen ngeliat. Wah padahal orang meninggal nggak tahu deh ya, kita belum pernah di posisi itu. Tapi yang kebayang saya apa? Nanti biar mampus lo ya, bokap nyokap datang ke kuburan. Lu nyesel lo udah nyanyiin anak lu. Ya kenapa? Karena saya pahit saudara. Papa saya lebih sayang anak dari wanita lain yang bukan anak kandungnya. Karena papa saya itu kan selingkuh dengan seorang janda yang bawa anak. Jadi saya marah betul waktu 3 SMP, papa ajak saya ke situ, lalu saya lihat papa lebih sayang anak itu. Sementara hidup saya hancur, papa tidak peduli. Jadi papa lebih sayang anak orang daripada anak kandung papa sendiri. Loh saya ini anak cewek satu-satunya, adik saya 3 cowok. Memang papa punya anak juga dengan perempuan lain juga ya cewek. Jadi memang papa saya itu udah deh ya. Pokoknya kalau ditanya ya playboy cap apa nggak tahu saudara ya. Mana di mana tulang rusuk saya ada di mana-mana. Ya itulah ya. Pokoknya ya, emang mukanya ganteng sih saudara, keren ya. Pokoknya mukanya tuh muka Indo gitu saudara, jadi tebar pesona terus ya kan. Tapi bapak-bapak yang ganteng di sini nggak ada yang tebar pesona kok ya. Setia sama istrinya, betul ya. Amin. Ya, dan hari itu saya pahit saudara. Dan saya lakukan itu, bunuh diri yang ketiga. Bayangin saudara di jalan tol udah muntah-muntah ngeliat garis tol jalan putih. Kok yang heran bisa nyampe ke rumah saya di mana saya tinggal. Puluhan kilometer. Di situ saya bertobat kenal Tuhan. Ya saya Kristen dari lahir, tapi saya baru mengalami Tuhan itu pada waktu di titik puncak saya mau mati gak mati-mati. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mau mati gak mati-mati? Karena aku punya rencana atas hidupmu, kau berharga di mataku. Dan saya responi panggilan Tuhan saudara waktu itu untuk saya bertobat. Panggilan yang pertama dalam hidup kita bertobat, betul ya? Saya bertobat, saya datang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Kalau engkau Tuhan, kau berkuasa, ubah hidupku Tuhan, saya mau. Wah hari itu proses terjadi saudara. Ya saya benar-benar bertobat, nah disitulah saya baca ayat pertama Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, yang tidak duduk ya dalam kumpulan orang berdosa, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, ya. Itu saya nangkep tuh di situ tuh. Wah, saya duduk-duduk terus sama kumpulan pencemooh. Saya berdiri terus di jalan orang berdosa. Ya, pemfitnah, ya, waduh, orang-orang yang kepahitan. Jadi saya duduk di barisan sakit hati. Gimana saya mau sembuh? Saya di situ mikir tuh, mulai sadar. Oh, berarti saya harus merubah. Saya mesti berubah duduk-duduknya ini dengan siapa? Dan di situ saya bertobat, saya ketemu komunitas yang luar biasa, yang sehat. Dan saya bisa ada hari ini karena komunitasku masa depanku. Yes, tepuk tangan buat Tuhan saudara ya. Nah, masa depan kita ditentukan oleh komunitas kita. Istilahnya gini, ada bestie tapi toksik, betul tidak? Siapa di sini suka ngomong, hai bestie. Ya. Kalau yang di depan kita tuh, shalom, apa kabar ya. Tapi nanti waktu kita jatuh ya, dia dalam hati ngomong gini, mampus loh. Biar aja lo sekalian mampus loh. Orang kayak lo, cepet aja, buang ke laut ya. Waduh saudara, bestie tapi toksik saudara. Ya, jadi Tuhan tuh mau komunitas kita benar-benar di PD Victory ini menjadi komunitas yang sehat. Amin. Yang membawa iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau ngumpul tuh makin fresh gitu ya. Jangan kalau ngumpul menguras energi makin lemas. Ya, tapi kalau saya lihat pulang dari PD Victory, muka Anda semakin fresh. Semakin segar, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang miskin kaya. Bener gak? Kenapa? Ada atmosfer sorga di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat PD Victory Semarang. Ya, karena saudara ada di dimensi yang berbeda. Komunitas anak Tuhan itu kita ada di atmosfer sorga. Ya, di tengah kita ini atmosfer sorga, kita ada di satu frekuensi channel sorgawi. Kalau kita ada di channel sorgawi, ya kita akan berhubungan langsung dengan Bapa kita di sorga, maka hati pasti selalu senang. Amin. Muka selalu tersenyum. Kita tertawa melihat masa depan kita. Amin. Kenapa? Karena frekuensi kita sorga. Kalau Anda dengar radio, ada FM, ada AM. Ya kan? Kalau Anda masuk ke FM, pasti Anda akan connect dengan semua radio yang ada di FM. Kalau Anda ke AM, Anda akan connect dengan semua radio yang ada di AM. Jadi kalau Anda connect dengan komunitas sorgawi, Anda akan connect dengan kerajaan sorga. Amin. Iya saudara. Makanya PD Victory ini visinya Tuhan. Kalau saudara baca visi misinya itu clear jelas saudara. PD Victory dipakai Tuhan untuk mengkonekkan Anda dan saya kepada koneksi kerajaan sorga. Jadi aksesnya langsung, bilang kanan kiri, kita akses langsung.
Ya, punya akses langsung aja ke Pak Jokowi, mantap, bener gak? Apalagi punya akses langsung ke Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Woo! Ya, makanya nggak ada istri-istri yang suami selingkuh di sini sedih, muka papaya, merana, nggak ada. Di sini sekalipun suami selingkuh tetap merona. Yes, bukan merana, amin. Loh iyalah, orang kita connect sama Bapa di sorga kok. Nah makanya benar saudara, komunitas saudara itu menentukan, jangan jadi orang yang toksik. Karena kerajaan sorga itu bukan memberikan kematian, bukan memberikan kelumpuhan, bukan menaklukkan semua masalah kita dengan cara kita, betul? Tapi berbicara kerajaan sorga, kita menaklukkan masalah kita dengan caranya Tuhan. Jadi yang ada apa? Kehidupan. Kalau toksik itu kan racun. Kalau Anda minum racun, Anda pasti mati. Makanya jangan kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan duduk dengan orang yang kepahitan. Jangan satu WA group dengan orang yang kepahitan. Yang istrinya kalau bahas tuh apa? Merendahkan orang, mencemooh orang, gosipin orang, ngejelekin orang, nusuk dari belakang. Tapi kalau di depannya maniso. Ya, ini kan bukan shopping miniso. Anda jangan buka toko baru di PD Victory ini maniso. Ya, grup apa? Grup munafik. Ya, di sini nggak ada ya kan? Nah, kita belajar saudara. Harus jadi benar-benar bestie, bukan toksik. Kalau kita lihat di Amsal 18 ayat 24 dikatakan firman Tuhan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Loh ini sungguhan loh. Anda gara-gara berteman bisa celaka loh, bisa sial loh. Bisa apes tuh ada, ini Alkitab yang ngomong. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kalau nasib Anda hari ini, mungkin nih masih ada yang jadinya terlibat hutang. Ya hidup kayak kereta api, istilah saya tahu? Ya susah, duit, susah, duit ya. Coba cek dengan siapa Anda bergaul. Jangan-jangan Anda hidup kayak kereta api, duit, susah duit karena teman Anda membawa Anda celaka. Ya, dunianya hedon, dikit-dikit gesrek, dikit-dikit peleter. Ya, dikit-dikit baju baru, tas baru, gaji 1 juta, gaya hidup 10 juta. Ya, boncos. Bener nggak? Ya lu duduk terus di situ, lu stres, bener nggak? Ya bener. Anda duduk dengan setiap hari orang ngeluh. Aduh, Bu Sandy nggak tahu sih suami saya tuh Bu, ya ampun, jahat Bu. Ya, waduh, dia bisa merancang sebuah kata-kata yang indah ya untuk apa? Mengilustrasikan, mengekspresikan rasa sakit hatinya. Ya kalau Anda duduk terus dengan orang yang dikit-dikit ngeluh, gak pernah bersyukur. Bu, nanti antrian Ibu berpulang ke rumah Bapak pindah ke barisan depan loh. Di sini yang tukang-tukang ngeluh antri pulang ke rumah bapaknya pindah ke depan. Kalau mau umur panjang, banyak-banyak bersyukur. Nanti yang udah barisannya depan jadi pindah lagi ke belakang. Lu pindah ke belakang, lu lama. Kenapa? Lu banyak bersyukur. Yang di belakang tuh, yang tadinya bersyukur jadi ngeluh, pindah ke depan. Makanya orang ngeluh cepat mati. Loh iya, coba ngeluh mulu. Gak ada kan orang kehidupan kan. Deket orang ngeluh, kita jadi beban. Ya enggak? Coba kalau kita dekat orang yang bersyukur, apapun masalahnya tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Nah itu teman yang mendatangkan hidup, bukan celaka. Jadi evaluasi. Tangan kanan diangkat semua Bapak Ibu Saudara, ayo tinggi-tinggi. Evaluasi bilang apa? Sadar, sadar. Temen lu membawa kecelakaan atau membawa kehidupan. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa Anda antrian kematiannya paling dipercepat. Saya nggak mau saudara. Iya loh, Anda mengeluh malaikat maut mendekat. Tapi kalau Anda bersyukur, kehidupan, kesejahteraan, masa depan mendekat kepada saudara. Di dalam Kristus kita happy, amin. Ya saudara, kita belajar dari Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub tuh kan hancur. Tragedi yang menimpa hidup Ayub tuh kan beruntun. Siapa di sini pernah ngalamin kayak Ayub, sehari 10 anaknya meninggal. Ya, bisnisnya bangkrut, aset habis semua. Istri tinggalin dia, sahabat ya, menyerang dia. Penyakit datang seluruh ujung rambut sampai ujung kaki digaruk pakai beling, nggak mempan loh saudara. Coba siapa di sini yang mengalami tragedi hidup seperti Ayub? Saya percaya nggak ada nih di kota Semarang. Amin, nggak ada kan? Ya, Ayub itu udah komplit tragedinya.
Tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub itu 2 kali lipat loh. Itu dahsyat saudara. Ketika apa? Ketika ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apa yang hilang dalam hidupmu hari ini Tuhan sanggup memulihkan 2 kali lipat. Kalau suamimu hilang, suamimu akan kembali. Dan cinta Tuhan sayang keluarga 2 kali lipat dari waktu Anda di mabuk cinta awal-awal. Ya, ingat masa-masa di mabuk cinta, bucin? Wah, gunung kan ku daki, lautan luas akan ku seberangi demi berjumpa dengan dikau kekasih hati belai-belai. So sweet babe, ya kan? Wah, so sweet lovely bird. Ya, setelah masuk pernikahan angry bird. Mata lu di mana? Kurang ajar lu ya dari dulu lu ya. Wah, berubah saudara. Nah, yang model gitu. Kalau Tuhan pulihkan 2 kali lipat baiknya dari pertama. Dia mencintaimu. Percaya saudara. Amin. Oleh sebab itu kita belajar dari Ayub. Siapa sih teman sejati Ayub? Kalau Anda baca, yang pertama tuh ada teman Ayub namanya Elifas, ya. Di dalam Ayub 4 ayat 2 sampai 6, Elifas itu mengingatkan Ayub sebagai seorang penasehat buat orang lain, sehingga dia juga sekarang harus menerima nasihat dari dirinya sendiri dengan keadaannya. Jadi si Elifas ini gini ngomong sama si Ayub, Yub, lu kan dulu nasihatin orang mulu, nguatin orang mulu. Sekarang lu kalau misalkan keadaan lu memble kayak begini, ya, nasib lu sekarang jeblok kayak begini, lu hancur kayak begini, ya lu mesti kuatin diri lu dong. Masa lu hanya bisa ngomong nguatin orang? Nah, contoh nih, istri-istri yang suaminya gak selingkuh, nguatin istri-istri yang suaminya selingkuh. Wah bisa bu, mengampuni. Terus kata yang istrinya selingkuh kan ngomong, iya lu enak, lu gak pernah ngerasain jadi gua, betul tidak? Ya kan, tiba-tiba si istri yang suaminya gak selingkuh ini, yang nguatin temannya, one day, kita gak tahu kehidupan, suaminya juga selingkuh. Nah yang ini sahabatnya ngomong, makanya lu jangan cuma bisa ngomongin gua, lu sendiri sekarang gimana? Kira lu ngadepin, gimana? Sakitnya hati ini, ya kan? Nah itu model Elifas, nyerang balik. Ada tipe orang begitu, ya. Ada kan di tengah-tengah kita orang model gitu? Ya dia nyerang balik, ya. Kalau yang kedua itu, ya saudara, ya namanya itu Bildad, ya. Allah tidak mungkin melakukan yang adil. Jadi kalau anak-anak Ayub meninggal itu pasti karena memang layak mengalaminya. Oh jadi gini, lu Yub karena dosa lu udah jadi mampus begini keadaan lu. Ya dia benar-benar tuh kalau ketemu orang model gini, kalau Anda sakit, dia langsung ngomong gini, lu dosa apa? Lu nih begini sial nih, pasti lu buat dosa. Nah ini model sahabat Ayub yang kedua, namanya siapa? Bildad. Ya. Kalau yang ketiga Jofar itu Ayub 11 ayat 2 sampai 4, Ayub adalah pembual dan omong kosong. Ya, jadi Jofar itu tidak berkata benar. Ayub itu tidak pernah membual, tidak pernah ngomong kosong. Tapi di saat titik terendah hidup Ayub, si Jofar tuh bilang, "Lu emang bohong sih, lu emang tukang bohong." Jadi dia berkata dusta tidak yang sebenar-benarnya tentang Ayub. Ada orang di masa sulit kita dia membalikan fakta loh. Di masa kita senang, dia berduyun-duyun datang kayak kita kayak semut ya. Dilingkarin orang-orang yang semuanya seperti hatinya mulia sama kita. Tapi begitu di titik terendah hidup kita, wah dia mampus-mampusin kita. Makanya lu si sombong, lu si ya sok-sokan. Ada orang tipe kayak gitu saudara. Ya, tapi kita lihat saudara, ya sahabat-sahabat Ayub itu tidak memberikan kabar baik. Ya, atau harapan kecuali pesan moral yang agamawi ya. Jangan jadi orang yang tanda kutip apa? Agamawi, memberikan pesan-pesan hampa. Ya, bahwa orang baik akan menerima yang baik dan orang jahat akan mengalami yang buruk. Ya kita percaya saudara, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita tabur kejahatan, kita akan tuai kejahatan. Tapi di kisah Ayub ini sebagai seorang sahabat, sebenarnya kita harus belajar menjadi seorang sahabat yang membangun dan menguatkan hidup orang lain, khususnya sahabat kita di titik terendah hidup dia. Amin saudara. Sekalipun itu mungkin di mata kita, kita tahu persis sahabat kita itu memang kelakuannya itu jahatnya minta ampun. Tapi begitu dia hancur, layakkah kita sebagai anak Tuhan? Ya, kita menyumpahi dia, mengutuki dia? Layakkah kita sebagai anak Tuhan seperti itu? Pada saat Anda dan saya di posisi berdosa, harusnya kita mati semua binasa, masuk neraka. Ya, kita najis, kita kotor. Ya, kita cabul dengan perbuatan masa lalu kita pemberontak. Tapi Allah yang kudus yang mulia, dia datang menebus dosa kita.
Dia tidak mencerca kita, dia tidak menghina kita, dia tidak merendahkan kita. Malah dia ambil tanggung jawab, dia datang bukan sebagai seorang bos, tapi mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati di kayu salib. Terus apakah ketika orang-orang terdekat kita di titik terendah hidupnya, lalu kita cemooh dia? Apalagi kalau itu terjadi, yang di titik terendah hidupnya itu suamimu, istrimu, anakmu, teman dekatmu. Layakkah engkau mencemooh dia? Menyudutkan dia, menyerang dia? Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga, saudara. Kalau kita orang-orang terdekatnya aja nggak membangun dia, ya bagaimana saudara? Namun puji Tuhan, Ayub tuh beruntung saudara. Katakan kanan kirinya, kita orang beruntung. Ya, kita punya satu orang minimum dalam hidup kita yang membangun kita, amin. Nah, karena di PD Victory ini semua jadi orang-orang yang membangun, menguatkan, amin. Kita tidak kompromi, tapi kita punya spirit membangun. Kita tahu rekan kita berbuat yang tidak benar, kita tahu dia berbuat dosa. Tapi dengan kasih, kita merangkul. Yang kuat menanggung yang lemah, kita bangkit sama-sama, amin. Begitu saudara. Nah kita lihat ada satu saudara, yaitu Elihu. Allah mengajarkan Ayub tentang siapa teman sejatinya. Ya, itu namanya Elihu. Anda akan bisa baca di pasal 32 ya, ayat 1 sampai 5. Elihu tuh marah karena Ayub yang menuduh Allah telah berbuat tidak adil. Jadi Elihu itu ngingetin Ayub, Yub, Tuhan itu adil. Jangan pernah bilang Tuhan gak adil. Lalu Elihu menyanggah tuduhan Ayub bahwa Allah tidak menjawab doa Ayub. Yub, Allah itu tetap menjawab doa. Nih ciri-ciri besti ya. Lalu Elihu menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang adil dan tidak melakukan kefasikan. Allah selalu berlaku tepat dan adil. Jadi Elihu tuh selalu ingetin Ayub, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dia bawa Ayub kembali fokus kepada Tuhan. Elihu adalah penyampai pesan yang membawa Ayub kepada pertobatan. Ingat saudara. Di titik terendah hidupmu, ketika kau kehilangan harapan, kau sudah merasa dirimu paling hancur, paling kotor, tidak layak. Siapa orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan sehingga kau bertobat? Ada yang ingat? Angkat tangan coba. Ada yang ingat siapa orangnya? Anda punya teman seperti Elihu? Anda bisa ada di hari ini seperti ini? Ya. Siapa yang diberkati lewat khotbah-khotbah Pastor Eli? Di IG, TikTok ya. Siapa coba angkat tangan yang diberkati? Memberi inspirasi ya saudara ya. Kalau dengar tuh beda loh saudara. Orang ngalamin, terus dia membagikan, mengimpartasikan hidupnya itu beda loh sama orang gak ngalamin loh. Berapa banyak wanita hancur hidupnya dipulihkan karena kesaksian hidup Bu Eli. Ya kan? Tuhan bisa pakai. Orang-orang yang tadinya saudara gak kenal ya. Itu waktu saudara dengar khotbahnya, waktu saudara dengar pesan-pesannya. Saudara ketemu harapan hingga saudara akhirnya termotivasi untuk cari tahu di mana sih PD Victory, betul tidak? Dan Anda bisa sampai ke sini kan, karena ada orang yang mengajak Anda minimum, atau Anda lihat, Anda cari sendiri di mana itu ada PD itu. Saya mau ketemu Bu Elika atau tim kerja di sini supaya apa? Anda bergabung untuk sama-sama dipulihkan dan mengalami Tuhan di tempat ini. Dan nanti 28-29 Juni ya Bu Eli ya, kita ada retreat di Bali. Nah saudara bukan hanya kumpul dengan semua PD Victory di Semarang, tapi di berbagai kota. Wah, siapa yang udah daftar nih? Saya percaya pasti dari Semarang banyak yang daftar nih. Kita akan ketemu lagi nih. Amin. Kita perluas pergaulan kita dengan orang-orang komunitas yang sehat. Dari berbagai kota yang hidupnya hancur lebur, nanti Anda akan dengar kesaksian bagaimana Tuhan membangkitkan mereka. Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita seperti Elihu. Lewat hidup kita yang bertobat, banyak orang juga bertobat datang kepada Tuhan. Ketika kita melangkah selangkah, orang-orang di belakang kita juga ikut melangkah selangkah. Amin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak kita untuk melangkah kepada pertobatan sejati, kita ketemu Tuhan, hidup mereka dipulihkan. Dan kita boleh sama-sama menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Miliki visi yang benar ya saudara ya, jadi seperti Elihu. Nasihat yang Elihu berikan kepada Ayub sangat berbeda dengan nasihat Elifas, Bildad dan Jofar. Ia terbukti sebagai teman sejati dan penasehat yang patut ya untuk ditiru. Di Ayub 42 ayat 10 baca sama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. 3 teman Ayub ya itu kejam,
memberikan tuduhan, ya, menuduh Ayub, menyerang Ayub, tetapi Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, hidup Anda adalah rangkuman dari 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Next, ya. Ayo kita baca sama-sama. Next kan, ya, bahwa hidup saya adalah rangkuman dari 5 orang yang paling dekat dengan saya. Ya, jadi saudara, itu namanya intern. Ya, intern komunitas. Orang-orang terdekat Anda itu mempengaruhi hidup Anda. Ya, siapa orang intern? Anda jangan pernah cerita sembarangan masalah Anda kepada orang yang altern, yang di luar, yang Anda tahu dia nggak akan bisa membawa Anda ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Nggak semua orang tanda kutip yang sudah Kristen akan membawa Anda kepada Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, ini akhir zaman. Tidak semua orang yang aktif di gereja, yang pelayanan di panggung akan membawa Anda kepada Tuhan untuk Anda bertobat. Tidak semuanya, tidak jaminan. Bahkan orang-orang yang mungkin dia sudah berdiri di panggung akan menyarankan Anda, udah cepat cerai aja. Lo udah nyerah aja. Daripada lo rugi buang-buang waktu. Mumpung lo masih muda, mumpung lo masih punya, mumpung lo masih bisa berkarya. Sekarang waktunya lo cerai aja, tinggalin. Udah, ngapain lo setia, ngapain lo mengampuni. Dia emang gak layak, bisa jadi lo. Ya, bisa jadi saudara. Ya, ketika saya masuk ke dalam dunia pelayanan, tidak semua orang-orang yang sama ya melayani itu memiliki spiritnya Tuhan. Makanya saudara, kalau kita benar-benar bertobat, kita benar-benar pulih, kita bisa membawa orang untuk ngalamin kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, jadi ada 3 ciri besti yang baik. Nah, ini kita mau belajar. Yang pertama, ciri besti yang baik itu adalah tidak ada udang di balik batu. Ya. Tidak ada udang di balik batu. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Saudara, kalau berteman itu motivasinya apa? Ada orang berteman motivasinya upsa. Untungnya buat saya apa? Ya. Saya puji Tuhan saudara punya teman sepasang suami istri. Mereka selalu ada di titik terendah kami. Di setiap proses hidup kami itu dia ada. Sampai sekarang kami sudah dipulihkan, ya, dia tetap ada. Ya, itu dia setia sekali. Ya, saya tidak pernah bisa melupakan jasa-jasanya. Tapi ada orang-orang yang di tengah kondisi kami senang, di atas mereka ada, tapi di titik terendah hidup kami mereka menghilang. Jauh dari peredaran ya, meninggalkan jauh-jauh di titik pergumulan kami. Ya, dan saudara akan selalu ingat tentunya dengan orang-orang yang mereka punya ketulusan di dalam hatinya, betul tidak? Pasti minimum ada satu saudara orang yang tulus. Nah, maukah saudara jadi satu orang itu? Orang yang tulus, mendampingi orang-orang sekelilingmu yang sedang dalam masa kesukaran di titik terendah hidupnya. Di titik terendahku kau hadir tuk menjamahku. Nah saudara, harusnya kehadiran Tuhan itu bisa terekspresi lewat kehadiran kita. Ya, hari ini panggilan saya saudara bersama suami tentunya dengan tim. Ya, kita ada di titik terendah hidup orang. Orang yang punya badai hutang, welcome saudara boleh bergabung ya. Utang apa aja, pinjol ya, rentenir ya, kartu kredit ya. 2011 sampai 2015 saya pernah terjebak hutang. Gaji 3 juta dari gereja karena kami full timer gereja. Cicilan yang harus kami bayar 4,5 tahun 15 juta. Itu yang tadi saya bilang, susah duit ya. Pendeta juga bisa berhutang saudara. Ya, kami cinta uang ya. Wah, kami lari dari panggilan. Tarik duit 16 kartu kredit. Mending kalau buat beli rumah atau beli mobil atau beli barang keren, ini langsung diinvestasikan. Ya, siapa pernah kehilangan duit karena investasi bodong? 11-12 sama saya saudara ya. Berani itu tarik duit bank untuk investasi. Akhirnya bukan untung buntung. Ya. Tapi di momen itu Tuhan melatih dan Tuhan memberikan visi. Kamu harus menang melewati proses hutangmu. Biar hutangmu segunung. Wah, saya sampai stres saudara. Payudara saya kiri kanan tuh sampai banyak bendolan. Sini 9, sini 6. Ya sakitnya itu 3 tahun saya minum paracetamol. Sakitnya sampai ke kuetek ya, saudara, sampai ke tulang belakang sini panas semua. Ya, karena banyak kista atau apa. Saya sedon-donnya saat itu saudara. Merasa gak layak, masuk gereja aja kayak merasa terkutuk. Coba bayangin saudara, ini kita nih loh udah jadi pendetanya loh. Masuk gereja, saya merasa lu sih dosanya banyak, terkutuk saudara.
Gak ada damai, gak ada sejahtera. Tapi di situ Tuhan kasih saya dan suami visi. Lewati proses hidupmu. Ya, lewati badai hutangmu bersama aku. Seperti aku membebaskan Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora. Demikian aku akan membebaskanmu dari semua hutang-hutangmu. Asal satu syaratnya, jangan pernah menengok ke belakang. Saya sepakat, saya deal sama Tuhan. Saya maju, saya tidak tinggalkan pelayanan, saya kembali bertobat. Memenuhi panggilan Tuhan, saya akui Tuhan, iya saya akarnya cinta akan uang, saya ingin cepat kaya. Saya buta, saya picik, saya ngelawan sama suami, saya berontak sama suami. Saya pengaruhi suami saya untuk keluar dari panggilan Tuhan. Saya bertobat, saya kembali dimurnikan untuk memiliki hati yang tulus. Besti punya hati tulus, tidak ada udang di balik batu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi kalau Anda sekarang sedang ada dalam proses masalah keluarga, hutang, penyakit, satu tujuan Tuhan untuk membuat hatimu yang bulus jadi tulus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, semua yang bulus harus dirubah oleh kasih Kristus jadi tulus. Ketika hati saya jadi tulus, pemulihan terjadi. Ya, masih ya, akhir-akhir tahun, bahkan awal tahun ini, saya disuruh operasi saudara. Benjolan itu membesar. Saya harus tanya dulu sama komandan, Bapak saya di sorga. Setiap langkah orang itu berbeda. Setiap langkah hidup saya pastikan saya harus tanya Tuhan. Bukti semua mau ada. Saya harus dioperasi, saya harus diangkat. Tapi saya tanya Tuhan. Lagi mandi Tuhan bicara sama saya, Sandy, aku tidak mau tubuhmu tersayat oleh satu pisau pun. Karena aku sudah tersayat bagimu. 1 Petrus 2 ayat 24 itu terngiang di hati saya. Ya, karena Tuhan sudah menanggung semua dosa saya. Di kayu salib termasuk sakit penyakit saya. Oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Saya angkat tangan, saya terima hai payudara, benjolan keluar kamu dari tubuh saya. Itu melentung sepentung-pentungnya saudara. Bus gitu. Ya, saya tinggalin tuh di rumah sakit, saudara saya nggak ambil hasilnya. Saya datang sama Tuhan dulu. Ya, suami saya terserah kamu, langkahnya harus dari hati kamu. Tapi saya mantap, sekarang tuh hilang bener-bener saudara. Itu dahsyat loh Tuhan loh. Kalau saudara takut, orang yang hatinya tulus tidak akan takut dengan apapun yang terjadi dalam hidup dia. Dia tahu hidupnya, nafasnya itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang pegang, kecuali kalau hatimu bulus. Jangankan benjolan, pusing dikit, aduh. Ya, duit rekening berkurang dikit langsung cemas, panik attack saudara ya. Kenapa? Karena hatinya bulus. Orang yang hatinya tulus gampang dengar suara Tuhan. Amin. Dia hidupnya selangkah demi selangkah selalu dipimpin Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada ujian, dia berani menghadapinya karena dia percaya Tuhan ada bersamanya. Yang kedua saudara, ya ciri besti itu tidak menjajah kebebasanmu. Ada orang-orang yang hidupnya mengontrol, mendominasi, mengintimidasi, memanipulasi. Jangan terjebak dengan lingkungan yang seperti ini saudara. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang cepat marah dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya jangan sampai kamu mempelajari jalannya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Enggak usah berteman dengan orang yang cepat marah, coba sering-sering nonton sinetron. Ya, yang istrinya dengki, iri, marah, balas dendam, pasti ikut tuh sifat. Bu, jangan sering-sering nonton sinetron. Jangan sering-sering nonton drakor. Nanti isi hidupmu tuh bukan firman, tapi kebanyakan drama. Loh saudara harus jaga loh, hari-hari ini. Orang bisa mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging karena tontonan yang dia lihat. Kalau Anda mau menjadi serupa seperti Kristus, banyaklah bergaul dengan firman Tuhan. Maka semua sifatmu saudara yang buruk, yang tidak berkenan Tuhan ubahkan. Amin saudara. Dan saudara tidak menjajah orang lain. Saya ini dulu tukang menjajah. Ya, orang tua dijajah, adik dijajah. Kalau berantem sama adik saya, kalau nggak lempar pisau, lempar garpu, nggak puas. Saya merasa diri saya Wonder Woman. Ya, sebagai kakak perempuan tidak boleh terkalahkan. Ya, jadi kalau endingnya belum saya injak dada adik saya, wah saya belum Wonder Woman. Sampai sadis loh. Saya kalau marah sama pembantu, saudara, saya bisa ludahin. Saya bisa jambak rambutnya. Wah saudara, saya tuh dulu macan. Sekarang aja mukanya kalem ya, gak nyangka ya. Sekarang tetap macan, tapi manis dan cantik. Ya. Bener ya saudara ya? Penjajah itu harus diubahkan loh. Kalau Anda sebagai istri modelnya penjajah, mana ada suami betah sama Anda, betul tidak?
Ya nggak betah lah gue dijajah mulu, pulang terjajah. Bukan pulang nyaman, pulang terjajah. Dituntut harus begini, harus begitu. Setiap kita pun nggak mau dijajah kan? Betul tidak? Yang namanya dijajah, dituntut tuh mana enak. Jantung tuh nggak bisa berdetak normal. Betul tidak? Ketika ada orang yang menuntutmu, pasti waktu Anda ketemu dia itu jantung langsung. Makanya punya majikan yang dikit-dikit marah, dituntut ini, tuntut ini. Mbaknya kerjanya nggak bisa stabil saudara. Itu goreng telur ceplok aja disuruh kuningnya di tengah, bukan malah di tengah, malah ngacir kemana-mana. Goblok kamu ya, goreng telur ceplok aja nggak bisa kuningnya di tengah. Kan ada orang sampai seperfect itu. Kalau nyeplok telur kuningnya harus di tengah. Nah si istri kalau punya suami model penjajah, dia makin mau goreng kuningnya di telur itu kuning makin berkeliaran. Saking dia udah gemeteran. Ya kan? Benar gak saudara? Makanya kita jangan jadi penjajah. Amin. Cooling down. Ya, kalau ada masalah coba latihan. 4, 7, 8. Tarik nafas ya. Hitungan keempat tarik nafas. 7 ditahan, 8 dibuang. Ayo latihan dulu semua yuk. Latihan tarik nafas. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh marah tapi jangan di depan. Orang yang marah di depan jadi penjajah. Nanti Anda ketemu orang-orang yang seirama dengan Anda. Anda makin darting nanti. Iya biasanya orang pemarah tuh cocoknya sama pemarah. Kenapa? Karena sama-sama kan mereka saling berkaitan itu kan. Makanya tarik napas. Saya tuh latihan tarik napas. Oh kalau saudara latihan tarik napas tuh sehat loh. Kalau misalkan saudara tuh lagi dijolimi, dihianati, dikirim video porno dari pelakor itu, mungkin wanita tobat itu, saudara kan langsung gemeringsing itu kan. Perasaannya, wong saya aja gak ngalamin tapi saya mimpi suami saya dipangku oleh perempuan tuh mangku loh ke suami saya. Itu gara-gara ngelayanin ibu-ibu suaminya selingkuh. Saya tuh sampai ke bawah mimpi, ada perempuan tuh duduk di pangkuan suamiku, peluk-peluk, cium-cium. Waduh aku gemeteran kayak mau mati. Loh saya tuh sampai ngerasain loh. Jadi gue tanya Ibu Sandy sih gak ngerasain karena Pak Doni setia, aku tuh mimpi tuh loh ya kayak orang mau mati. Itu gak usah kejadian bener, aku ngerasain loh. Itu kayak waduh kayak jantung tuh copot. Bayangin di depan mata saya lihat tuh perempuan peluk-peluk suami saya. Itu dalam mimpi saya. Waktu saya bangun, aduh suami saya tidur di samping saya peluk-pelukin sayang, aduh jantungku copot, kenapa kamu? Aku mimpi kamu selingkuh. Lo mimpi aja udah sakitnya, luar biasa loh saudara. Ya, apalagi kenyataannya. Ya, tapi kalau lagi begitu mau bagaimana lagi? Ya, terus kita mau nuntut, lo harus balik sama gue, emang bisa kita kontrol dia? Jangan dia penjajah saudara, Anda balas dengan menjajah dia. Penjajah ketemu penjajah. Dua-dua tewas saudara. Ya kan? Dua-dua mau jadi jagoan ya tewas rumah tangga. Satu, ya harus benar-benar punya kasih Kristus. Amin? Jangan punya sifat penjajah. Yang ketiga ciri-ciri besti adalah memberi pengaruh positif. 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang terakhir ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Ya, terima dirimu saudara. Ya, saudara belajar untuk memberi pengaruh positif dengan cara apa? Berdamai dulu dengan Tuhan. Ya, kalau saudara berdamai dengan Tuhan, Tuhan aku diampuni, aku dikasihi, aku diterima, aku berharga. Sekalipun suamiku menghina-hina aku setiap malam. Ya, setiap hari pagi siang malam aku terima makiannya. Mungkin pelakor itu juga sudah berani masuk ke dalam kehidupan saudara. Ya, wah wanita tobat itu dari pagi sampai malam menjajah, merasa dirinya menang, bisa menaklukkan suamimu. Tapi percayalah, kesenangan dia itu hanya sementara. Tapi kepedihan yang kau rasakan, kedukaan yang kau rasakan, itulah awal mula di mana kau menerima kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara merasakan hati Tuhan waktu dia menanggung dosa kita juga. Waktu mama saya akhirnya memilih untuk Tuhan, udah ya Tuhan, sampai di sini saja perjuangan saya. Saya pisah aja sama suami ya Tuhan. Saya lebih baik cerai, saya gak kuat 14 tahun terjajah. Saya udah gak kuat, udah saya janji Tuhan, saya cerai tapi saya gak nikah lagi, kan boleh. Boleh kan nikah, cerai gak nikah lagi? Cerai nikah lagi berzina. Tapi kalau cerai gak nikah lagi. Mama saya punya pikiran gitu. Lagi dia tawar-menawar, ya nego sama Tuhan, tiba-tiba dia nyerungsup. Wanda kamu tuh kenapa Wanda? Aku sakit Tuhan, aku gak kuat. Aku mendingan udah fokus sama Tuhan, melayani Tuhan sama hidup, sama anak-anak. Aku janji Tuhan aku gak akan menikah lagi, aku beri hidupku untuk Tuhan. Dia nangis. Kamu tahu Wanda apa yang kamu rasakan? Mamaku gak bisa jawab Bapak Ibu Saudara.
Tuhan kasih tahu mama saya, yang kamu rasakan itu sakitnya itu adalah dosa Wanda. Makanya kamu jangan buat dosa anakku. Kamu itu cuma nanggung dosa satu orang, yaitu suamimu. Gimana dengan aku? Mama saya hancur hati saudara. Aku ini menanggung dosa seluruh isi dunia. Kamu tuh harusnya bersyukur nak, kamu merasakan sedikit dari yang aku rasakan. Mama saya hancur hati. Di situ dia buat komitmen Tuhan. Aku tetap maju membela pernikahanku bersamamu. Apapun yang terjadi aku tetap ingin bersatu dengan suamiku. Wah, sejak itu saudara penyerahan total terjadi. Mama saya ampuni papa saya. Wanita tobat itu saudara diampuni saudara. Wah sampai benar-benar tuntas. Pengampunan itu harus tuntas. Pol semua diampuni. 2 minggu dari sejak hari itu papa saya kembali dan gak pernah angkat koper lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Amin. Ya, kalau kita punya spirit memberikan pengaruh positif yang baik, yang membangun, yaitu mengalirkan kasih Kristus dalam hidup kita, pemulihan pasti terjadi. Dan apa yang mama saya tabur, dia bayar harganya, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan dari sejak usia 27 tahun waktu papa saya selingkuh. Sampai waktu papa saya kembali itu sudah hampir usia ke 50 tahun. Tapi di situ ya dia menabur, dia menuai hari ini. 4 anaknya jadi pendeta dan melayani Tuhan. Wow, keren. Kalau Bapak Ibu mau menabur dengan air mata, kau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Percayalah, anak cucumu itu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar itu akan diberkati. Jadilah orang-orang yang membangun atmosfer sorgawi. Kalau kau dilukai, minta Tuhan sembuhkan sehingga hatimu pulih, kau bisa mengalirkan kasih kepada musuh-musuhmu, kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, termasuk dengan wanita tobat itu. Terekspresi waktu saya lihat mama saya mengampuni itu kapan? Waktu kami menikah. Jadi waktu saya menikah, wanita tobat itu datang sama kedua anaknya yang saya benci pol. Ya datang saudara. Ya saya juga sudah mengampuni dia. Ya sudah kan saya memang undang ya. Tapi saya berharap sih sebenarnya ya munafik juga ya ngundang. Tapi berharap nggak datang, suka gitu nggak? Saya juga gitu. Tapi sebagai orang anak Tuhan ya udah saya undang untuk pernikahan kami kok, ya kan? Tapi yang bikin saya kaget tuh kenapa saudara? Waktu kan saya keluarga Sujak ya. Ya semua keluarga Sujak silakan maju ke panggung untuk difoto. Yang bikin saya kaget itu wanita tobat itu datang ke depan. Aduh siapa lu? Ini panggung saya tuh kan ngejaga perasaan mama saya. Lu gimana saudara, dia kan bukan keluarga kita. Kok gak tahu diri banget sih lu, dalam hati gue ngapain. Aduh nih kalau udah bisa nih terbang deh gue. Tapi saking pernikahan gimana sih saudara? Dengan kemayunya. Oh, fotonya kemayu, anaknya bergaya. Emang cantik sih saudaranya. Ya tapi kita kan kaget. Loh tapi abis foto itu loh mama saya nyamperin. Mama saya loh yang nyamperin. Halo mbak, Cipika. Tapi saya lihat aura muka mama saya tuh tulus kasih. Saya tahu di situ pemulihan seutuhnya sudah terjadi di keluarga kita. Luka itu tidak meninggalkan ya. Kesakitan yang terus menerus, luka yang dialami dan disembuhkan oleh Tuhan, itu akan menjadi kenangan indah, memori indah. Kenapa? Karena kita ketemu Tuhan Yesus di salibnya. Hari ini Tuhan akan memulihkan keadaanmu 2 kali lipat saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita datang kepada Tuhan, sumber hidup kita, sumber pengharapan kita. Kita nyanyikan lagu tadi ya, di titik terendahku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur. Dia hadir di tengah-tengah kita, rasakan kasihnya, rasakan kehadirannya. Aku bersyukur Bapak. Aku bawa hatiku menyembahmu Tuhan. Aku rindu mengalami seperti Ayub. Pemulihan 2 kali lipat dari kehidupanku yang rusak, yang hancur. Tuhan sanggup memulihkan. Semua proses yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan izinkan untuk punya satu tujuan, yaitu mengubah hati kita yang bulus menjadi tulus. Serahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Tuhan tahu persis apa yang menjadi motif dari hati kita. Dia ingin menjadikan kita anak-anaknya yang tulus, sehingga kita boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang.
Sekalipun hari ini kau mungkin sedang berjuang, bergumul dengan keadaanmu. Tapi pastikan hari ini Tuhan, biar kau dapati hati aku tulus di hadapanmu. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada pemaksaan-pemaksaan di mana aku memaksa untuk kau melakukan apa yang kau inginkan Tuhan. Aku ingin menjadi penyembah yang benar. Aku ingin merelakan hidupku untuk kau bentuk Tuhan. Pakailah hidupku sesuai dengan apa yang kau mau. Lewat peristiwa, mungkin kegagalan di dalam pernikahanmu, kau sedang bergumul untuk pernikahanmu. Mungkin kau sedang bergumul dengan area keuanganmu, kau punya badai hutang dalam hidupmu. Mungkin kau sedang bergumul dengan area tubuhmu, kau divonis, kau memiliki sakit-sakit tertentu di tubuhmu. Hari ini, pastikan Tuhan kau dapati hatiku tulus bukan bulus. Teman yang sejati, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, Dia mau hati kita tulus. Ubah aku Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh hari ini Tuhan, aku mau punya hati yang tulus. Taruh tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku percaya darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan hatiku dari semua yang najis, yang kotor, yang pahit, yang benci, yang iri, yang dengki, yang berontak, yang tukang nanduk, tukang nyeruduk, tukang fitnah. Hatiku menjadi tulus hari ini karena pengampunan yang kau berikan dalam hidupku. Yes. Buang semua sifat-sifat penjajah saudara. Kita anak-anak Tuhan dikasih sifat satu hal yaitu kasih. Tuhan mau kita mengalirkan kasih. Tuhan mau kita membangun orang-orang sekeliling kita dengan kata-kata yang memberikan kehidupan bukan kematian. Kalau kau sempat mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata cemooh, kata-kata yang menghina orang, baik itu di hatimu, di batinmu, atau sudah keluar di mulutmu. Hari ini Tuhan, aku mau cabut kata-kata kutukku. Mungkin kau ucapkan itu di batinmu kepada suamimu, istrimu, mertuamu, sahabatmu, mungkin anakmu, orang-orang yang menyakiti hatimu, mungkin wanita tobat itu. Hari ini putuskan, Tuhan, aku mau cabut setiap perkataan sia-sia yang ada di batinku, pikiranku, mulutku Tuhan. Aku mau memberkati musuh-musuhku. Aku mengampuni mereka Tuhan. Aku mau menjadi sahabatmu Tuhan. Aku percaya kau sanggup memulihkan hidupku. Yes, terima kesembuhan. Yes, Tuhan tahu kok engkau trauma, engkau teringat peristiwanya, engkau teringat kejadiannya. Detik demi detik yang kau pernah alami di masa lalumu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu, traumamu, kesakitanmu. Ketulusan hatimu yang membuat hidupmu dipulihkan. Hari ini dalam nama Yesus, mari kita kubur jauh-jauh hati yang bulus, hati yang kotor. Kita mau datang dengan hati yang tulus. Keluar dari tempat ini nanti Bapak Ibu Saudara, kau menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. Hatimu tulus, hatimu itu emas. Katakan, aku tuh emas. Aku emas, aku murni, aku berharga, aku mulia. Hatiku tulus, aku menyembahmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya undang Bu Eli untuk berdoa. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman dan kesaksian lewat Bu Sandy akan menjadi rema kekuatan kami. Masa-masa yang makin sukar, di mana yang jahat akan semakin jahat. Tapi kami sedang dibentuk di masa sukar untuk kami punya pribadi Kristus. Kami punya kasih yang melebihi segalanya sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bu Sandy, Pak Doni, juga ketiga anaknya. Pelayanan gereja Victory juga yang digembalakannya. Tuhan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Buat setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berjumpa dengan Kristus, kami tahu setiap masalah kami Tuhan sudah ambil alih. Kami pulang, kami bawa kelegaan. Kami pulang, kami dengan kemenangan. Kami pulang, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah melayani pada pagi hari ini. Semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan, kalau sebentar setiap tangan yang akan memberi persembahan di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mengembalikan semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk ya, sambil persembahan dijalankan ya. Saudara, kalau saudara lihat perjalanan Ibu Sandy, semuanya itu di masa lalu semuanya pahit ya. Masa depannya kelihatannya suram, tapi mamanya memang luar biasa. Bayangin kalau saudara
dengar cerita dari 3 saudaranya laki-laki itu semua juga ada yang narkoba ya, ada yang pengedar. Wow, itu luar biasa kalau bisa jadi hamba Tuhan. Itu semua tidak sebanding dengan penderitaan. Ya, kita percaya bahwa di Victory ini, saya tadi duduk saya lihat saya dapat ayat di Ibrani 12 ayat 14. Kita semua hari-hari ini sudah harus bersiap-siap loh saudara. Jangan hidup itu enak-enakan. Pikir waktunya masih lama enggak. Kalau saudara lihat hari-hari ini kita itu sudah mulai tanda-tanda ya. Kita harus hidup berjaga-jaga. Bukan lagi urusan uang, harta, tahta, sukses ya. Tapi benar-benar berjaga-jaga kalau suatu kali Kristus datang menjemput kita. Kita itu harus jadi syaratnya jadi calon mempelai Kristus. Ya, lihat ini tadi saya duduk Tuhan kasih saya firman ini. Berusahalah hidup damai dengan siapa? Semua orang ya. Termasuk mertua yang galak, suami galak. Enggak boleh hari ini pasang jarak ya. Pasang buang muka, ya, tidak mau berkata maaf dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita sedang dalam perjalanan menunggu kedatangan Tuhan. Kita semua pasti kepingin lihat Tuhan ya. Tidak ada yang tidak kepingin lihat Tuhan. Kalau tidak lihat Tuhan berarti lihat siapa? Setan. Nah ya, kalau lihat setan di mana saudara? Di neraka. Makanya hari ini kita tahu kalau kita mau ketemu Tuhan, maka syaratnya ini. Bisa enggak hidup damai dengan semua orang? Hidup damai jangan pilih-pilih. Yang baik, yang kaya, yang menguntungkan baru bisa damai. Tapi yang jengkelin Bu Eli, yang dulu buat hidup saya susah, saya enggak mau hidup damai. Ya. Dan kejar kekudusan. Nah kita semua sedang dalam perjalanan mau ketemu Tuhan. Makanya jangan berlomba-lomba untuk hidup sakit hati, kejar dosa, yang penting kaya. Kaya di dunia ndak ketemu Tuhan, mati ndak dibawa, yang selama-lamanya hidup ketemu siapa saudara? Tuhan. Ya. Jadi pastikan Victory ini komunitas, saudara bisa bawa jiwa-jiwa ya. Kita percaya kalau penuh itu nanti kita pasti ada kursi-kursi nanti yang disediakan pengerja. Saya percaya bahwa komunitas Victory ada di Semarang itu 3K. Yang pertama kita diajar untuk apa? Kuat. Iman yang mengalahkan badai, tidak melihat fakta. Orang kalau ketemu saya pasti bilang gini, Bu, saya hari ini kuat karena Ibu Eli selalu berkata, jangan lihat fakta, lihat Tuhan terus. Ya. Yang kedua yaitu kasih. Itu tadi kejar hidup damai ya. Di komunitas ini kita ngajarin setiap siapapun kita nggak boleh hidup dalam kebencian. Pokoknya yang jadi orang jemaat Victory itu harus kejar hidup damai, enggak boleh cari musuh. Ya. Yang ketiga kejar kudus. Makanya kita di tempat ini berharap setiap kita akan kuat, akan hidup dalam kasih dan akan hidup dalam kudus 3K. Lah orang kalau hidup dalam 3K nanti pasti ketemu Tuhan. Ya, kita percaya hal itu paling penting, makanya enggak usah bingung loh sama orang benar. Saya itu ngomong sama jemaat, saya bilang gini, orang benar itu paling enak loh. Sekalipun mengikut Kristus itu harus pikul salib sangkal diri, kenapa enak? Orang dunia itu panik, enggak tahu ending hidupnya. Kita ini enak saudara. Kenapa orang benar itu selalu damai, sejahtera, sukacita, ngucap syukur? Karena kita sudah tahu loh akhir kehidupan kita. Orang dunia kaya enggak tahu mau dibawa kemana. Lah kita kan tahu. Kita pasti hari ini hidup dalam kemenangan, semua dibuat indah. Kalau mati kita sudah punya tempat dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada ya jemaat di Victory yang hari ini hidup tinggal dalam masalah.
Jauh lebih baik kita semua hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau mulai sedih, doa itu kan enggak perlu biaya toh. Saudara kalau mau ke Gunung Kawi perlu biaya enggak? Saudara ke paranormal perlu biaya enggak? Tapi doa itu bisa dimanapun setiap waktu. Biayanya enggak ada tapi besar kuasanya. Jadi enggak perlu tinggal dalam masalah ya. Pulang dari tempat ini susah, enggak usah tabrak hutang online, pinjol-pinjol enggak usah. Duduk diam dalam hadirat Tuhan, ngomong, Tuhan saya sudah enggak tahu caranya, cari cara untuk bayar hutang saya. Saya sudah enggak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan pasti punya jalan untuk memberkati hidupku supaya aku bisa bayar hutang. Lah kalau kita hari ini tinggal di dalam hadirat Tuhan, tiap hari kita berkata, aku percaya, percayalah. Kalau kita percaya sama sumber di atas segala sumber, maka sumber itu akan memberkati saudara dan saya. Amin. Yuk bangkit berdiri.